Di dunia ini, pria dan wanita hidup bersama, menggunakan kamar mandi dan tempat mandi yang sama tanpa dinding atau tirai. Itu bukan penjara. Itulah kenyataan 100 tahun kemudian ketika lingkungan bumi telah benar-benar rusak dan alam telah runtuh. Sedikit orang yang selamat berkumpul dan membangun dunia baru. Di kota besar ini, semua orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Music. Kelompok pertama adalah para cendekiawan yang bekerja dengan pikiran, teknologi maju, dan ilmu pengetahuan. Kelompok kedua adalah para pekerja yang bekerja di ladang dan sangat jujur. Kelompok ketiga adalah para jujur yang tidak pernah berbohong dan menjaga keadilan di kota. Kelompok keempat adalah para pemberani yang melindungi kota. Dan kelompok kelima adalah para tanpa pamrih yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Bersama-sama, semua kelompok ini menjaga keseimbangan kota. Ketika seorang anak berusia 18 tahun, mereka harus mengikuti tes khusus. Tes ini menunjukkan kelompok mana yang paling cocok dengan pikiran mereka. Pada hari pemilihan, mereka bisa memilih kelompok yang mereka inginkan. Memilih kelompok yang berbeda dari orang tua berarti meninggalkan rumah selamanya. Karena itu, kebanyakan anak memilih kelompok orang tua mereka. Tetapi beberapa yang berani mengikuti kata hati mereka sendiri. Dua saudara ini lahir di kelompok tanpa pamrih. Sang kakak bermimpi menjadi seorang cendekiawan. Jadi ia dengan berani memilih jalan itu. Namun sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Jenny. Hasil tesnya menunjukkan kualitas dari kelima kelompok sekaligus. Orang seperti Jenny disebut divergent karena mereka tidak bisa dikendalikan atau dibatasi pada satu kelompok saja. Jika seseorang menemukan seorang divergent, mereka akan langsung dibunuh. Jenny beruntung. Pemeriksanya baik hati. Ia memalsukan laporannya untuk menyembunyikan rahasianya dan memperingatkannya agar tidak pernah memberitahu siapapun. Pada hari pemilihan, Jenny berjuang dengan dirinya sendiri. Tetapi akhirnya mengikuti kata hatinya dan memilih kelompok pemberani. Hari itu, orang tuanya kehilangan kedua anaknya. Namun mereka menghormati keputusan mereka. Tantangan pertama bagi kelompok pemberani adalah melompat dari atap tinggi ke dalam lubang gelap yang dalam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah, dan rasa takut terlihat di wajah semua orang. Jenny melangkah maju dengan berani, berhenti sejenak, lalu melompat. Sebuah jaring menangkapnya dengan aman. Saat ia baru saja menarik napas, seseorang menariknya ke bawah. Itu adalah David, pelatihnya. David terkesan dengan keberanian Jenny. Yang lainnya juga turun. Ia membagi mereka menjadi dua kelompok. Mereka yang lahir di kelompok pemberani dan para pendatang baru, termasuk Jenny. David secara pribadi melatih para pendatang baru. Setelah itu, semua dibawa ke asrama di mana kamar mandi dan toilet benar-benar terbuka. Music. Seminggu kemudian kompetisi dimulai. Kedua kelompok saling bersaing. Orang yang paling lemah akan dikeluarkan dari kelompok dan dibiarkan hidup sendirian, seperti pengemis di jalanan. Latihan mereka mencakup pertarungan, menembak, dan tes stamina. Jenny bertubuh kecil dan sering kalah. Setiap kali ia berada di posisi paling bawah. Tetapi sebelum menyerah, Jenny memutuskan bahwa ia harus lulus apapun yang terjadi. Ia berlatih sendirian sepanjang malam. David sering mengamatinya dan memberi saran. Perlahan, sebuah pengertian khusus mulai berkembang antara